Cerita anime yang membuat Aing ingin menjadi pembuat aksesoris ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya MC super hoki kita, yaitu Yuji, yang kini tengah overthinking ya akan Himari yang kemarin minta putus hubungan gitu dengan dirinya. 話の流れからすると、榎本さんの専属モデルが不満ってことだろう。でもなんで Awalnya sih Yuji ini mencoba untuk berbaikan dengan Himari ya para penonton, dengan Yuji yang mencoba untuk menyogok Himari menggunakan yogurt dan juga ciki-cikian. Tapi reaksi Himari adalah で、何が気に入らないわけ？こいつマジで無視するつもりだ。 iya, dicuekin bejir. Kesal dengan tingkah Himari. Di sini Yuji pun mengancam Himari dengan cara Yuji yang akan membatalkan janji mereka untuk menikah ketika mereka berusia 30 tahun nanti. Wah, mendengar perkataan itu dari Yuji seketika membuat Himari menangis. Yang tentunya dong para siswa-siswa yang lain yang melihat pria culun Yuji ini membuat idola sekolah mereka menangis. Di sini mereka semua pun langsung menghujat Yuji secara ugal-ugalan. Seperti, ih, lihat deh, masa cowok seculun itu ngebuat nangis cewek cantik sih. Najis banget, Bajir. Gak tahu diri lu bro, masih untung ada yang mau sama Lau. Pasti sering nonton anime hentong. Ya, buat yang terakhir gak ada hubungannya sih. Tapi ya, kepanikan Yuji pun semakin menjadi ketika Himari tiba-tiba saja mengirim pesan kepada Yuji, yang inti dari pesan itu adalah Himari sudah diterima pada sebuah agensi yang ada di kota Tokyo, plus akan dipindah sekolahkan ke kota Tokyo pula. Yang tentunya, ひまり、芸能事務所ってどういうこと？ lihat cu, lihat ini ekspresi. Kalau Aing jadi Yuji, udah Aing tumbalin ke UB Bajir. Tapi bang, kalau ekspresinya kayak gini gimana bang? Ya, auto diajak berkembang biak dong. Pesan yang serupa pun dikirim juga ya kepada Rion, yang tentunya Rion yang mendapatkan pesan seperti ini dari Himari seketika membuat istriku ini menjadi sedih, galau, dan merasa bahwa dirinya sudah menjadi perusak hubungan antara Himari dan juga Yuji. Tapi ya di sini Yuji mencoba menenangkan Rion bro dengan mengatakan, Gak apa-apa kok sayang, kalau bisa dua kenapa harus satu gitu kan? Nggak gitu sih, tapi ya intinya seperti itulah ya. Rion yang sadar bahwa kini Himari itu sedang ngambek kepada mereka berdua. Sebagai sang pawang, di sini Rion akan memancing Himari dengan kue buatannya. Dan Yuji juga ikut menyumbang gitu ya, dan memberikan yogurt kesukaan si Himari. Tapi semua itu sia-sia si Chu, karena 渡り廊下から丸見えだし。お前 いただき。 ya diganteng anjing. Sumpah cu, Aing gak ngerti lagi Bajir sama tingkah si Himari ini. Namun ya di luar itu semua, Yuji yang melihat lagi-lagi Himari tidak ingin menjelaskan kenapa Himari sampai ngambek kepada dirinya dan juga Rion. Di sini Yuji pun memaksa kepada Himari untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang membuat Himari begitu marah kepada dirinya. Namun ya alih-alih menjawab pertanyaan Yuji, di sini Himari itu justru langsung kabur begitu saja ya. Hah? Tak ingin masalah ini terus berlarut-larut, Yuji langsung pergi lah ya menyusul Himari dan meninggalkan ayangku Rion seorang diri. Singkatnya, Yuji pun pada akhirnya berhasil menangkap Himari, dan ya disinilah terjadi perdebatan hebat di antara mereka berdua. 榎本さんのモデルが嫌なわけ？ ノッチじゃない。ユウのそういうところがムカつくからでしょ。 Awalnya sih Himari ini tidak ingin mengungkapkan kenapa dirinya begitu marah ya kepada Yuji, hingga alasannya yang tiba-tiba ingin pergi ke kota Tokyo, hingga perdebatan ini semakin panas ketika Yuji secara tidak sengaja melakukan その話を聞け！ Yap, udah mah Yuji secara tidak sengaja merusak kalung persahabatan mereka, ditambah malah keinjek gitu kan. Dan bukannya meminta maaf atau gimana gitu ya. Di sini justru Yuji malah menyalahkan Himari. Yang menurut Yuji selama mereka bersahabat, Yuji itu selalu menjadi pesuruh Himari dan selalu dibully sama Himari setiap saat. Bentar bang, bentar, kalau dibulinya kayak gini sih
Jujur lebih ke berkah buat aing. Baba Bowie. Yang tentunya Himari yang mendengar semua perkataan Yuji barusan auto nangis lagi lah ini Cici. Sebab di mata Himari dirinya lah ya yang sudah banyak menjadi pesuruh Yuji dan selalu membantu Yuji untuk mempromosikan aksesorisnya. Yang ya kalau bisa dibilang aksesoris Yuji tanpa Himari ini aduh kasihan deh. Yang oleh karena itu, Himari pun benar-benar merasa kesal dan kecewa luar biasa ya kepada Yuji. Karena Yuji itu lebih memilih Rion untuk menjadikannya model utama dibandingkan dengan Himari. Ya meskipun Himari sadar betul si alasan kenapa Yuji menjadikan Rion itu model utamanya. Karena Yuji begitu menyukai Rion dan Himari juga paham betul kok akan perasaan itu. Tapi Himari sangat tidak sudi jikalau Yuji menjadi Himari. Hah? Ini gimana anjing skripnya cu? Sorry cu, maksud aing itu. Tapi Himari sangat tidak sudi jikalau Yuji menjadikan Himari nomor yang kedua. でもさ、2番なんかで満足できるわけないじゃん。 Iya, di sini Himari melepaskan kalung simbol persahabatan mereka sembari mulai membulatkan tekadnya untuk pergi ke kota Tokyo. Makin overthinking lah ini cu si Yuji setelah dirinya bertengkar dengan Himari. Tapi di tengah-tengah overthinkingan MC kita, tiba-tiba saja muncullah si Otong yang menghampiri Yuji. 何をしているこんなところで。一人にしてくんない？ Sebenarnya sih di sini si Otong itu tahu ya kemermasalahan Yuji dengan Himari hingga alasan Yuji menolak jadian dengan Rion tempo hari itu karena apa? So begini bro, karena aing tahu ya Dota kalian itu cuman ada loli dan loli. Selebihnya cuma ritual aja sih. Di sini aing akan menjelaskan secara lebih mudah ya agar kalian itu tidak bingung. Dimulai dari masalah Himari. Sebenarnya alasan si Otong menjadikan Rion model utama dari aksesoris Yuji itu karena si Otong ingin Rion itu menjadi lebih dekat lagi dan menggantikan posisi Himari di hati Yuji. Ya meskipun efek sampingnya kini Himari auto ngambek brutal sih dan mengancam akan pergi ke kota Tokyo, tapi bagi si Otong asalkan Rion bisa jadian dengan Yuji itu semua tidak masalah lah ya bagi si Otong. Justru masalahnya itu ada pada Yuji. So alasan kenapa Yuji menolak cinta Rion tempo hari itu karena si Otong ini juga tahu bahwa akhir-akhir ini Yuji mulai memiliki perasaan kepada Himari dan mulai menyukai Himari. Ya meskipun Yuji masih enggan gitu ya untuk menerima fakta tersebut dan lebih memilih untuk fokus ke dalam karirnya terlebih dahulu. Tapi karena hal itulah Yuji lebih memilih Rion dibandingkan Himari untuk menjadi modelnya, sehingga membuat perasaan Himari itu merasa tersakiti atau di nomor 2 kan lah ya oleh orang yang Himari sukai dari SMP. Ya solusi dari si Otong sih cuma satu untuk Yuji, yang mana itu adalah hal ini balik lagi kepada Yuji. Apakah Yuji lebih memilih egonya untuk mengejar karirnya dan membuang fakta bahwa ia menyukai Himari sehingga mengorbankan Himari untuk pergi meninggalkannya, tapi plusnya dapat Rion gitu kan? Atau Yuji lebih mementingkan perasaannya tapi dengan efek samping Yuji harus mengorbankan karirnya untuk membuka toko aksesoris demi mengejar cintanya bersama Himari. Ya itu semua balik lagi ya kepada Yuji. Tapi kalau saran aing sih mending Yuji pilih nomor 2 aja sih cu. Loh, kenapa emangnya abangku? Biar Rion sama aing aja gitu kan. 何度も言うが、凛ちゃんは恋人としては最高の逸材だからな。やっぱ優しいじゃん。 Tapi cu di tengah-tengah ke-overthinkingannya si Yuji dan benar-benar galau brutal gitu ya di antara Yuji harus mengorbankan cita-citanya demi cinta atau mengorbankan cintanya demi cita-cita, anjay. Si Himari ini malah cengar-cengir sendiri bejir karena begini nying, ternyata pesan perihal Himari yang akan pergi ke Tokyo itu cuman bohongan bro. Serta Himari yang menangis tadi pun ya hanyalah acting belaka gitu kan. Itu semua Himari lakukan karena Himari itu ingin membuat Yuji benar-benar merasa bersalah karena sudah meninggalkannya dan menjadikannya nomor 2 di bawah Rion. Walaupun perihal aksesoris Himari yang rusak itu, Himari ini benar-benar nangis beneran sih.
Nah, jadi rencana Himari itu adalah membuat Yuji merasa bersalah sehingga Yuji itu akan benar-benar merengek dan bersujud-sujud lah ya cuy di hadapan Himari. Agar apa? Agar Himari ini tidak pergi meninggalkannya. Dan Himari juga ingin Yuji itu memberikan yogurt 1 drum kepada Himari selama 1 bulan sekali. Dan yang kedua, Yuji harus membuatkan aksesoris khusus untuk Himari. Serta yang ketiga, Himari minta bersilaturahmi bibir kepada Yuji dan Yuji harus menerima dan tidak boleh menolak sama sekali. Gak tahu lagi deh Encu ini gimana pemikiran si Himari. Tapi yang nomor 3 kayaknya boleh juga. Tapi ya di sini Himari berpikir bahwa besok Yuji itu pasti kok akan bersujud-sujud di hadapan dirinya. Itulah yang dipikirkan Himari awalnya. Tapi ketika waktu sekolah tiba, boro-boro minta maaf bro, ngobrol sama Himari aja enggak gitu kan si Yuji ini. Awalnya sih Himari ini masih positive thinking, pasti ini si Yuji bakal minta maaf sujud-sujud kepada dirinya. Tapi setelah sore hari menjelang dan Himari pun sudah berada di rumahnya, justru si Yuji masih belum juga meminta maaf kepada si Himari. Dan justru yang Himari temukan adalah Yap, Himari malah menemukan foto Yuji yang tengah main bersama dengan Rion. Wah, makin galau brutal lah ini si Himari. Kegalauan brutal Himari ini semakin menjadi ketika Himari bertemu dengan sang kakak dan sang kakak bertanya, ここ1週間以上ゆうくんとは口を聞いていないね。一体どういうことかな。 jika kalian bingung kenapa kakak Himari ini bisa tahu bahwa kini Himari sudah tidak dekatnya dengan Yuji selama 1 minggu, jadi itu semua bisa terjadi karena sang kakak bisa mencium aroma Yuji di tubuh Himari. Aing juga nggak tahu sih betapa terobsesinya sang kakak ini kepada si Yuji bejir. Tapi yang pasti ketika sang kakak mengetahui bahwa kini Himari tengah gelut dengan Yuji dan membual ingin pergi ke Tokyo supaya si Yuji ini memohon-mohon kepada Himari, tentu dong hal tersebut membuat sang kakak menjadi ngamuk brutal kepada Himari. この大バカ野郎が振られたから東京へ行くと脅し、自分に優位な要求を通そうなどと、お前がしていることは虚渇だ。犬塚家の人間として恥を知れ。 ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。 Namun ya meski sang kakak kecewa, tapi sang kakak tetap memberikan Himari kebebasan kok dalam memilih. Ya sama seperti si Otong lah, apa yang Himari mau maka lakukanlah. Meskipun terkadang hal tersebut membuat orang membenci dirinya, tapi asalkan hal tersebut bisa membuat Himari bahagia, maka sang kakak akan terus mendukung Himari. Ya meskipun di sini sang kakak agak berat sih jika Himari harus pergi meninggalkan si Yuji cu. Dan dari sini barulah si Himari itu mikir bahwa tindakannya selama ini sudah kelewatan kepada Yuji. Yang oleh sebab itu, di keesokan harinya, Himari pun langsung mengabari Yuji untuk membicarakan tentang pertengkaran mereka ini. Dan kebetulan juga ini si Yuji ada yang mau dibicarakan juga ya kepada Himari. Singkatnya, kini kita diperlihatkan Yuji dan Himari yang sudah berada di ruangan klub. Tapi ketika Yuji ingin memberikan Himari sesuatu, があって ya di sini Yuji malah salah ngambil gitu ya. Yang mana Yuji malah menyodorkan Himari sebuah surat pengunduran diri dari sekolah. Wah, bingung lah ini si Himari. Kok kamu tiba-tiba mau cabut dari sekolah? Yuji pun menjawab bahwa kini dirinya akan berhenti bersekolah dan akan ikut Himari pergi ke kota Tokyo. Ya meskipun Yuji harus mengorbankan cita-citanya demi bekerja dan bertahan hidup di kota Tokyo, tapi asalkan ia selalu dekat dengan sahabat atau lebih tepatnya dengan wanita yang ia cintai, di sini Yuji rela membuang semua itu. Sebab bagi Yuji, Himari jauh lebih penting dari segalanya. Berdosa Anda Himari. Ya karena di sini Himari gak mungkin juga ya bilang ke Yuji bahwa pergi ke kota Tokyo itu hanya kebohongan belaka, yang ada malah digebukin gitu bejir si Himari sama si Yuji. Tapi di sini Himari yang mendengar bahwa Yuji ingin berhenti membuat aksesoris demi dirinya, membuat Himari itu seketika sorry bentar aja betul loli.
Loli mantap. Membuat Himari seketika marah gitu ya kepada Yuji. Sebab bagi Himari, hari-hari yang ia lalui bersama Yuji seperti ketika Himari menonton video bersama Yuji, rebutan onion ring bersama Yuji sepulang sekolah, pergi main bersama Yuji menggunakan kereta sepulang sekolah, dan pokoknya semua hal-hal yang bersangkutan dengan Yuji, semua itu Himari sangat menyukainya. Yang oleh sebab itu, Himari pun langsung merobek surat pengunduran diri Yuji dan mengatakan kepada Yuji bahwa ia tidak akan pernah pergi ke kota Tokyo. Emang dari awal emang gak akan pernah pergi juga sih Bajir. Oh iya, BTW hal yang ingin Yuji berikan kepada Himari itu merupakan sebuah cincin pengganti kalung yang baru saja Yuji rusakkan kemarin ya para penonton. Yang tentu Himari yang mendapatkan hal ini dari Yuji auto bahagia luar biasa dong. Dan ya dari sinilah hubungan mereka berdua pun kembali membaik. Lalu sebagai penutupan dari masalah mereka, Himari ingin Yuji memakaikan cincin ini untuk dirinya. Sembari Himari mengatakan,親友のリングだって言ってんだ。お前。もう私にしときなよ。は？ ya lagi-lagi Himari mengatakan kepada Yuji untuk memilihnya saja. Dan jika Yuji serta Himari masih lajang di umur mereka yang menginjak 30 tahun, maka Himari ingin menikah dengan Yuji. Tapi kali ini berbeda ya dengan jawaban Yuji yang menolak untuk dijodohkan dengan Himari seperti dulu. Di sini Yuji itu benar-benar mengiyakan janji yang sudah dibuat oleh Himari itu. Dan di akhir scene kini kita diperlihatkan sosok saingan baru kah ini yang diketahui sudah membantu Yuji untuk membuatkan aksesoris cincin yang Yuji berikan kepada Himari. Dan siapakah wanita ini? Apakah hubungannya dengan Yuji? Ataukah wanita ini juga akan ikut dalam perang NTR-NTRan? Ya jawaban ini akan terjawab pada episode-episode berikutnya ya memangku.